Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Akbar Krismahadi dengan NIM 22104111105. Saya di sini akan mempresentasikan non-performing loan. Definisi non-performing loan. Non-performing loan (NPL) adalah istilah dalam dunia keuangan yang merujuk pada pinjaman atau kredit yang tidak dilunasi sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, non-performing menunjukkan bahwa pinjaman tersebut tidak menghasilkan pendapatan yang diharapkan karena debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau bunga sesuai dengan peminjaman kredit. Umumnya, suatu pinjaman dapat dianggap sebagai NPL jika pembayaran angsuran atau bunga telah tertunggak lebih dari batas waktu yang telah ditentukan oleh perjanjian, misal 90 hari atau lebih. Status NPL ini dapat memberikan sinyal potensi masalah dalam manajemen risiko kredit bagi lembaga keuangan seperti bank. Penilaian NPL sangat penting dalam analisis keuangan suatu lembaga keuangan atau bahkan dalam mengukur stabilitas ekonomi suatu negara. Tingginya tingkat NPL dapat memengaruhi likuiditas dan kesehatan keuangan lembaga keuangan, serta dapat memiliki dampak negatif pada ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemantauan pengelolaan NPL merupakan aspek kritis dalam manajemen risiko keuangan. Selanjutnya adalah klasifikasi NPL. Klasifikasi non-performing loan (NPL) mengacu pada cara lembaga keuangan atau regulator mengkategorikan dan mengelompokkan pinjaman yang telah menjadi tidak lancar. Klasifikasi ini membantu dalam pemahaman risiko dan memberikan dasar untuk mengelola lebih lanjut. Berikut adalah beberapa klasifikasi umum NPL. Menurut keterlambatan pembayaran, yang pertama, NPL 90 hari atau lebih umum, pinjaman dianggap sebagai NPL jika terdapat tunggakan pembayaran selama 90 hari atau lebih. Substandard, pinjaman yang menunjukkan risiko tinggi tetapi belum mencapai tingkat keparahan yang mengharuskan menjadi NPL 90 hari. Menurut kondisi peminjam, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, meminjam NPL terjadi karena faktor eksternal seperti resesi atau kestabilan ekonomi yang mengaruhi kemampuan meminjam untuk membayar. Selanjutnya adalah dampak NPL terhadap perekonomian. Non-performing loans memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Berikut adalah beberapa dampak utama NPL terhadap perekonomian. Yang pertama adalah penurunan likuiditas perbankan. Tingginya tingkat NPL dapat mengurangi likuiditas perbankan karena sebagian besar dana bank terikat dalam pinjaman yang tidak menghasilkan pendapatan. Yang kedua, penurunan penyaluran kredit. Bank-bank cenderung menjadi lebih hati-hati dalam penyaluran kredit karena risiko NPL yang tinggi. Yang ketiga, pengurangan investasi dan pekerjaan. Kondisi perbankan yang buruk akibat NPL dapat menyebabkan penurunan investasi di sektor real. Kurangnya investasi dapat berdampak negatif pada pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah faktor penyebab tingginya NPL. Tingginya non-performing loans (NPL) dalam ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa faktor kompleks. Yang pertama, kondisi ekonomi yang buruk. Resesi atau keterlambatan ekonomi dapat menyebabkan pengangguran dan penurunan pendapatan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kesulitan bagi debitur untuk membayar pinjaman mereka. Yang kedua, perubahan suku bunga. Kenaikan suku bunga dapat meningkatkan beban pembayaran bagi peminjam, terutama bagi yang memiliki pinjaman dengan suku bunga variabel. Hal ini dapat menyebabkan tingkat tunggakan pembayaran meningkat. Yang ketiga, kebijakan kredit yang longgar. Praktik memberikan pinjaman dengan syarat yang kurang ketat dan tanpa memadai dapat meningkatkan risiko kredit. Ketika pinjaman tidak dipilih dengan cermat, kemungkinan default dapat meningkat. Yang keempat, ketidakmampuan manajemen risiko. Lembaga keuangan yang tidak memiliki sistem manajemen risiko yang efektif atau kurangnya pemahaman terhadap risiko yang memungkinkan timbul dapat berkontribusi pada peningkatan NPL. Yang kelima, kestabilan sektor industri. Sektor industri tertentu yang mengalami tekanan ekonomi atau perubahan struktural dapat menyebabkan tingkat NPL yang tinggi di antara peminjam yang terkait dengan sektor tersebut.
Yang keenam, perubahan regulasi. Perubahan regulasi di sektor keuangan atau kebijakan pemerintahan dapat berdampak pada kondisi ekonomi keuangan, dapat memengaruhi kinerja pinjaman dan menyebabkan peningkatan NPL. Yang ketujuh, ketidakmampuan peminjam untuk beradaptasi. Faktor individu seperti keterbatasan uang atau perubahan dalam situasi pribadi, peminjam dapat menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk membayar pinjaman. Yang kedelapan, korupsi dan praktik bisnis yang tidak etis. Praktik bisnis yang tidak etis atau tingkat korupsi yang tinggi dalam sistem perbankan dapat menyebabkan pemberian pinjaman kepada peminjam yang tidak kreditur atau proyek yang tidak berkelanjutan. Yang kesembilan, perubahan nilai aset agunan. Penurunan nilai aset agunan seperti properti dapat menyebabkan ketidakmampuan peminjam untuk melunasi terutama di pinjaman tersebut bersifat terlalu besar dibandingkan dengan nilai aset yang dijaminkan. Krisis keuangan global. Faktor eksternal dapat krisis global dapat merambat ke ekonomi lokal, mengakibatkan kondisi sulit bagi peminjam. Selanjutnya adalah pengelola NPL. Strategi mengelola NPL, rencana rekonstruksi kredit. 1. Identifikasi struktur kredit. Yang kedua, perancangan rencana restrukturisasi kredit yang memadai, termasuk perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga, atau penghapusan sebagian utang. Yang tiga, kolaborasi dengan peminjam untuk memastikan kesepakatan dapat dipatuhi oleh kedua belah pihak. Peninjauan kembali kebijakan pembayaran. Peninjauan kembali jadwal pembayaran dan penyesuaian sesuai dengan kondisi keuangan peminjam. Yang kedua, mempertimbangkan skema pembayaran yang lebih fleksibel atau penundaan sementara untuk membantu peminjam mengatasi kesulitan finansial. Yang ketiga, peningkatan komunikasi. Komunikasi terbuka dan transparan dengan peminjam untuk memahami tantangan mereka. Yang kedua, menyediakan bimbingan finansial dan sumber daya yang dapat membantu peminjam mengelola utang mereka. Kesimpulannya, non-performing loans (NPL) memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Tingkat NPL dapat merugikan stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa kesimpulan terpenting terkait dampak NPL terhadap perekonomian dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Penghambat likuiditas perbankan. Tingkat NPL yang tinggi dapat mengurangi likuiditas perbankan, membatasi kemampuan mereka untuk memberikan kredit baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, penurunan penyaluran kredit. Kondisi ekonomi yang tidak baik, terutama yang dipicu oleh tingginya NPL, dapat menyebabkan penurunan penyaluran kredit, penghambat investasi, pertumbuhan sektor real. Yang ketiga, dampak terhadap pekerjaan dan pendapatan. Kondisi NPL merugikan dapat mengakibatkan penurunan investasi perusahaan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Yang keempat, ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan yang terpengaruh oleh NPL yang tinggi dapat mengalami ketidakstabilan, menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan dan menurunkan kepercayaan investor. Yang kelima, penyertaan otoritas moneter dan regulator. Peningkatan NPL dapat menempatkan tekanan pada otoritas moneter dan regulator untuk mengambil tindakan pencegahan dan menyelamatkan lembaga keuangan yang terpengaruh. Yang keenam, peningkat biaya risiko. Bank-bank yang berhadapan dengan tingkat NPL yang tinggi akan menanggung biaya risiko yang lebih tinggi dan mengurangi keuntungan yang membatasi kapasitas untuk memberikan kredit. Pemahaman dan penanganan yang cermat terhadap non-performing loans sangat penting untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap perekonomian. Langkah-langkah proaktif seperti rekonstruksi kredit, penjualan piutang NPL, dan perbaikan kebijakan perbankan dapat membantu pengelola risiko NPL dan mendukung stabilitas ekonomi yang sehat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.